Haleluya. Jika kamu mengasihi saya, jagalah perintah saya. Ketika Yesus berkata, jaga perintah saya, maka kasihi saya kembali. Dengan menjaga perintahnya, kita belajar akan kasihnya. Jadi saya berdoa, kalau kita semua bisa menjadi jemaat yang menjaga perintahnya. Dan semoga 2024 menjadi tahun kita benar-benar mengasihi Yesus. Amin. Dan menerima begitu banyak kasih. Amin. Judul hari ini, kekuatan untuk bangkit kembali 7 kali lipat. Kekuatan untuk bangkit kembali 7 kali lipat. Amsal 24 adalah firman berkat dan hikmat bagi orang-orang benar. Mari saya bertanya pada kamu, udah 21 hari sejak tahun baru. Udah berapa kali kamu jatuh? Udah berapa kali kamu gagal? Udah berapa kali kamu depresi? Udah berapa kali kamu sudah menyerah? 21 kali? Sudah 21 hari ya. Orang-orang itu lemah dan dunia yang kita tinggal itu jahat dan lemah. Karena itu setan tidak akan membiarkan kita berdiri. Oleh karena itu kita pasti jatuh. Pada waktu kita berjalan, dalam iman kita juga, ayat 16 berkata, bahwa bahkan orang benar pun jatuh. Itu sebabnya kita jatuh. Di sini ada yang bisa berkata dengan penuh percaya diri, saya tidak pernah jatuh. Saya tidak pernah jatuh. Saya kira ada penetua wanita yang mengangkat tangannya karena dia bergerak di sana. Itu sebabnya Allah berkata untuk berjaga-jaga dan terbangun. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Semakin banyak kita mencoba untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, semakin kita mencoba untuk menjadi baik, maka setan mencoba lebih kuat lagi untuk kita supaya kita bisa terjatuh. Bahkan saat kita berusaha dengan kuat untuk berjaga-jaga dalam iman, banyak orang yang masih terjatuh. Karena ada angin, ada ombak, situasi, keadaan dalam dunia ini dan hidup kita. Kadang-kadang orang jatuh dan mereka bisa bangun kembali. Kadang-kadang ada yang jatuh dan mereka terjatuh selama berapa hari, selama berapa minggu. Kadang-kadang ada yang terjatuh dan mereka bahkan terdiam selama berapa tahun. Dan ada juga yang bahkan tidak bisa terbangun kembali. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk bangun kembali? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk menjaga godaan untuk terjatuh? Saat-saat serta pengalaman seperti itu mengajarkan pada kita bahwa yang penting adalah bukan untuk melawan kejatuhan itu, karena kita menyadari pada saat ini kita semua terjatuh, ya kan? Kita tersandung, kita melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting daripada mencoba untuk tidak jatuh adalah untuk kita belajar untuk mencoba berdiri dan menyadari dan mengetahui di mana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk terbangun lagi. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kalau kamu yang sedang terjatuh atau di tanah atau kamu berdiri, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melawan segala godaan, bahkan ketika kita jatuh 100 kali. Semoga kita bisa bangkit lagi 100 kali. Amin. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ini artinya orang jahat, orang fasik akan jatuh dan tidak akan bisa bangkit kembali. Tapi orang benar, bahkan walaupun mereka jatuh 7 kali, mereka bisa bangkit lagi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan berkat orang-orang benar.
Jadi mari kita belajar. Yang pertama, mari kita melihat mereka, orang-orang di Alkitab, ada banyak orang yang di Alkitab yang jatuh dan bisa bangkit lagi. Jadi kita akan melihat 2 orang di Alkitab yang bisa bertahan dari kejatuhan dan bangkit lagi bahkan ketika mereka jatuh. Mereka yang bisa menahan godaan dan mencoba untuk tidak jatuh. Tapi bahkan ketika mereka jatuh, mereka bisa bangkit lagi. Kita akan berpikir tentang 2 orang. Yang pertama Yusuf. Yusuf ketika ia lahir, ia mendapatkan begitu banyak kasih dari ayahnya. Itu tampaknya ia nggak akan pernah jatuh. Ia akan selalu ada di puncak. Akan tetapi, ia mendapatkan kecemburuan, kedengkian dari saudaranya, dari orang-orang yang percaya. Ia 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 dikhianati, ia jatuh ke Mesir. Ia dijual ke Mesir kan. Bah menjadi Jadi seperti menjadi pelayan di rumah Potifar aja nggak cukup. Ia jatuh lebih dalam lagi ke dalam penjara. Ia eh, orang salah paham, ia difitnah, bahkan diteror oleh keluarga dia sendiri. Daniel, karena kejatuhan dari seluruh bangsa, ia jatuh dari Yerusalem, Israel, kota damai, menjadi kota yang penuh kehancuran. Kota asing bagi dia, di mana ada dewa-dewa asing, Babel. Itu seakan-akan berpisah dari keluarga dia, orang tuanya, dari bangsanya itu nggak cukup. Ia harus sekali lagi salah pahami, difitnah, dituduh dia dan ketiga temannya jatuh bukan karena kehendak mereka sendiri, tapi karena pekerjaan musuh, mereka jatuh ke dalam tungku api. Daniel jatuh ke gua singa. Bahkan ketika orang-orang ini pada masa kesulitan mereka mencoba untuk percaya pada Allah dengan baik, tapi setan tetap mencoba dengan keras untuk supaya mereka terjatuh. Tapi yang menarik di sini dan yang sangat ajaib di sini, Yusuf dan Daniel bisa bangkit lagi. Mereka jatuh, tapi mereka sepertinya tidak pernah jatuh. Saya berdoa, semoga kita bisa mempelajari iman seperti ini. Berapa kali bagaimana Yusuf dan Daniel bisa mendapatkan iman yang hebat seperti ini? Mereka memiliki iman yang bertahan, yang percaya pada Allah, dan tidak peduli bagaimana dunia itu berubah, tidak peduli orang-orang berubah, tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Kamu tahu Yusuf memiliki uh, dia diperlakukan dengan sangat istimewa oleh ayahnya ketika ia diberikan baju yang berwarna-warni. Ia memiliki perlakuan yang sangat istimewa dan ya kalau kita baca di Alkitab mungkin dia seperti anak manja. Ia tidak pernah mendapatkan begitu banyak masalah di dalam hidup dia karena ayahnya itu menjaga dia, melindungi dia. Tapi ia menghadapi kesulitan yang paling dalam, paling sulit. Hidup dia berubah pada saat itu juga ketika ia dijual oleh kakak-kakaknya. Hidupnya itu berubah sejak saat itu penuh dengan teror. Ia diteror oleh setiap orang. Bahkan pada saat itu, bahkan pada saat ia dikelilingi oleh orang-orang yang terus mengkhianati dia, mencoba untuk menyakiti dia. Ia percaya kalau Tuhan dia pantas untuk dipercayai. Walaupun ia tidak bisa melihat Allah, iman dia pada Allah itu bertahan. Sama seperti Daniel. Ini seperti anak kecil, bayi, yang percaya pada orang tuanya. Kamu punya anak? Mereka yang punya anak, apakah kamu pernah merasakan hal ketika anaknya berumur 2-3 tahun dan mereka belajar berbicara dan berkata padamu, "Ma,
"Mama, saya ragu-ragu nih sekarang. Saya nggak tahu apakah kamu mama saya yang sebenarnya atau bukan. Saya nggak yakin kalau saya benar-benar percaya kan bisa percaya pada kamu. Coba saya tes kamu. Apakah anak kecil ini, bayi ini, jika saya memiliki kesadaran dan, keraguan-raguan ketika saya masih bayi, saya mungkin khawatir kalau mama saya pas bisa menjatuhkan saya karena, nggak sengaja. Dan ketika ketika kamu lihat orang tua kamu dengan baik, kamu nggak bilang, "Eh, hati-hati ya." Anak-anak tidak melakukan itu kan, tapi pada mamanya, papanya, mereka benar-benar punya kepercayaan 100% kalau orang tuanya itu akan menjaga mereka. Itu adalah kepercayaan yang dimiliki Daniel dan Yusuf. Bahkan di tengah kejatuhan mereka, kepercayaan mereka tidak berubah. Dan apa yang terjadi? Bukan karena mereka percaya seperti itu, tapi karena Allah seperti itu dan mereka tahu siapa Allah itu dan Allah itu seperti apa. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan ayat 2. Kejadian pasal 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil. Bahkan ketika ia jatuh, Tuhan bersama dengan dia pada saat itu. Ingat, di tungku api, Sadrak, Mishak, dan Abednego, ketiga teman Daniel, bukan hanya 3 orang, tapi ada orang keempat di sana. Tuhan bersama dengan dia, dengan mereka, bahkan ketika mereka jatuh. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan, walaupun kita jatuh, Tuhan akan jatuh bersama dengan kita. Ia ada di sana, di tempat kita paling bawah bersama dengan kita. Di gua singa, singa tidak bisa makan Daniel karena Tuhan bersama dengan mereka. Dengan dia. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan ketika ia jatuh lebih dalam, Tuhan tetap bersama dengan dia. Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 42. Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 42. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Jadi Firaun memberikan kekuatan kepada dia, tepat di bawah dia. Kita sebut itu Perdana Menteri, tapi ini posisi orang kedua di bawah Firaun sendiri. Bahkan musuh, bahkan raja dari musuh menyadari kalau Tuhan bersama dengan mereka. Sama seperti Daniel. Raja percaya kepada dia. Raja mengakui Tuhan dari Daniel itu adalah Allah yang sebenarnya. Jadi saya berdoa kalau kamu dan saya, bahkan ketika kita terjatuh, semoga kita percaya pada fakta ini. Ini bukan hanya kepercayaan atau keyakinan dalam pikiran kita, tapi ini adalah fakta kalau Allah bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk bangkit lagi? Kekuatan untuk bangkit kembali. Atau kita sebut ketangguhan. Apa itu ketangguhan? Yang penting dalam hidup kita bukan mencoba untuk sempurna, tapi untuk belajar menjadi tangguh. Bahkan ketika kita jatuh, bahkan ketika kita gagal, kita memiliki kemampuan untuk bangkit lagi. Saya belajar ini dari kepala sekolah Townhill Primary School, SD Townhill, ketika anak saya masuk ke SD 1, itu salah satu dari
dari kata-kata dari kepala sekolahnya, karena MOI atau Menteri Pendidikan di Singapura menekankan untuk ini. Mazmur pasal 59 ayat 3-4. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Banyak orang, sering sekali orang Kristen memiliki pikiran, saya mendapatkan begitu banyak kesulitan karena mungkin saya berdosa pada Allah, jadi Allah sedang menghukum saya. Kita kadang-kadang di dihukum karena dosa saya, tapi dikatakan di dalam Mazmur ini bukan karena dosa kita. Dan kadang-kadang setan bekerja lebih kuat untuk menghancurkan ketika kita bekerja lebih keras untuk percaya pada Allah. Ketika kita berusaha yang terbaik. Yang benar mungkin jatuh. Seperti yang dikatakan oleh bacaan kita sebelumnya. Tapi mereka selalu bangkit kembali. Ini adalah fakta yang tanpa ada keraguan-raguan. Dan saya berdoa kamu juga bisa percaya akan fakta ini. Yang benar bisa bangkit kembali. Amin. Dan bacaan hari ini di ayat 16 berkata, Amsal 24 ayat 16, Amsal pasal 24 ayat 16, itu 7 kali. Tapi ya bukan berkata 7 kali, benar-benar 7 kali. Bagaimana jika kamu jatuh 8 kali? Tapi 7 di dalam Alkitab berbicara tentang kesempurnaan. Artinya tidak berapa kali kamu jatuh, kamu pasti bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Allah supaya kamu bisa bangkit lagi. Apakah kamu tahu ketika kamu jatuh, itu adalah kehendak Allah supaya kamu bisa bangkit lagi? Mari kita percayakan hal itu. Mari kita pikirkan hal ini. Jika Yusuf tidak bangkit lagi, Allah menggunakan Firaun. Allah memberikan Yusuf kemampuan untuk menginterpretasikan mimpi. Maka ia bisa bangkit dari penjara ke tempat dia sekarang. Jika ia tidak bangkit, maka kamu pikir ada sejarah penebusan bisa berjalan? Itu adalah kehendak Allah untuk Yusuf bisa bangkit lagi. Jika Sadrak, Meshach, dan Abednego tidak bangkit dari tungku api, jika Daniel tidak bangkit dari gua singa, apakah kemuliaan Allah dan teror Allah bisa ditunjukkan kepada Raja Babel dan Persia? Itu adalah bagian dari rencana Allah untuk memenuhi janjinya. Karena insiden-insiden seperti itu, maka Raja Kores menyadari ini adalah Allah yang sebenarnya, dan ini adalah benar-benar pelayan Allah yang sebenarnya. Dan sebagai hasilnya, Allah menggerakkan hati Raja Kores dan mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke dalam kehidupan mereka yang seharusnya. Tidak ada penyelamatan jika Yesus tidak bangkit lagi. Di sini kita harus menyadari, bahkan Yesus juga jatuh, walaupun itu hanya untuk kita kan, bahkan Yesus jatuh ke dalam kematian dan ke maut itu, ke dalam kubur itu. Tapi ia bangkit lagi. Dan oleh karena itu kita memiliki berkat dan harapan akan hidup kekal. Supaya Bapa kita bisa melanjutkan pekerjaannya, supaya kehendak penebusannya bisa berlanjut, maka orang-orangnya harus bisa bangkit lagi. Bahkan yang jatuh dan kebangkitan dari orang-orangnya itu hanyalah untuk penggenapan dari kehendaknya dan untuk kemuliaannya. Dan saya benar-benar berdoa, bahkan ketika kamu jatuh, Allah akan mengangkat kamu lagi, supaya melalui kebangkitan itu, orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, kolega kamu, teman kamu, jemaat gereja, dan orang-orang di bangsa ini bisa melihat kemuliaan Allah. Dan akan ada pekerjaan penyelamatan yang bisa dilakukan Allah melalui kita yang bangkit kembali. Itu sebabnya itu adalah kehendak Allah supaya kita bisa bangkit lagi. Roma pasal 8 berkata, ketika Roh Allah yang membangkitkan Yesus datang pada kita, maka kita bisa bangkit lagi. Kita bisa mendapatkan hidup kekal itu. Dari mana
kekuatan untuk bangkit lagi bisa datang, di mana kita bisa mendapatkan kesemangat ini, kekuatan ini. Kita mungkin bertanya pertanyaan yang sama, saya bertanyakan hal ini. Iya, saya percaya kalau saya bisa bangkit lagi, tapi saya tidak memiliki kekuatan untuk bangkit lagi sekarang. Saya sangat lelah, saya kering, saya depresi, dan saya lihat orang lihat di sekitar saya diserang oleh musuh-musuh saya tidak bisa bangkit lagi. Tapi ayat hari ini, bacaan hari ini mengajarkan kita dua hal. Ini datang dari madu, berasal dari madu. Amsal pasal 24 ayat 13, "Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu." Madu itu apa di Alkitab? Madu melambangkan firman Allah. Mazmur pasal 119 ayat 103, Mazmur pasal 119 ayat 103, "Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Wahyu pasal 10 ayat 10, "Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu." Mazmur 19 pasal 19 ayat 10, "Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah." Saya rasa penetua membaca ayat ini ya untuk doa teduh kita. Jadi saya berdoa semoga kita mulai makan vitamin kita sebelum kita sakit, secara rohani ya tentu saja. Apakah saya mungkin harus bertanya cara yang berbeda. Apakah apakah ada di antara kalian tidak pernah jatuh di dalam pekerjaan iman perjalanan iman kalian? Nggak pernah kan? Jadi kalian semua pernah terjatuh kan? Angkat tangan jika kamu sedang terjatuh sekarang dan sedang sulit untuk bangkit. Ketika kita jatuh, ketika kamu menghadapi begitu banyak masalah, apakah kamu berpikir makan vitamin? Apakah kamu pengen datang ke Bible study? Apakah kamu pengen datang ke gereja? Enggak kan? Ketika kita jatuh, kita tidak mau makan, kita kehilangan nafsu makan rohaniah kita. Itu sebabnya kita harus makan sebelumnya. Itu sebabnya kita makan vitamin sebelum kita jatuh, sehingga kita tidak terjatuh. Dan bahkan ketika kita terjatuh, kita bisa memiliki imunitas yang cukup kuat untuk bangkit lagi. Sama seperti hal itu secara rohania, kapan kita harus makan madu firman Allah? Sekarang. Pada hari-hari yang baik. Ketika kita masih merangkak atau berjalan atau berlari. Jadi ketika waktunya datang untuk kita terjatuh, maka kita bisa bangkit lagi. Atau bahkan kita bisa melawan supaya kita tidak terjatuh. Yang kedua, berkata, berasal dari hikmat bagi jiwa. Berasal dari hikmat untuk jiwamu. Amsal pasal 24 ayat 14, "Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu." Ia berkata, makan madu, lalu ia berkata, hikmat ini untuk jiwamu. Jadi kamu bisa katakan, hikmat datang dari makan dari madu ini. Hikmat datang dari firman Allah. Saya lanjutkan. Jika engkau mendapatkannya, mendapatkan apa? Mendapatkan hikmat. Jika engkau mendapatkan hikmat, maka akan ada masa depan. Artinya kamu bisa bangkit dan berjalan lagi. Dan harapanmu tidak akan hilang. Madu dijelaskan sebagai sumber hikmat. Madu adalah firman Allah dan dikatakan hikmat berasal dari firman Allah. Jika kita makan madu dari sarang lebah, maka kita akan mendapatkan hikmat. Yeskiel pasal 3 ayat 3. Yeskiel pasal 3 ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Sama seperti buku kecil kan? Lalu aku makannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Daniel pasal 10 ayat 10 sampai 11. Daniel melihat visi atau penglihatan yang Allah berikan kepada dia dan ia kehilangan kekuatan dia dan ia jatuh.
Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut tanganku. Katanya kepadaku, "Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan padamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ketika firman datang pada kita, kita menerima kekuatan untuk berdiri. Wahyu Mazmur pasal 19 ayat 7 sampai 10. Apakah kamu pernah meminta atas hikmat dalam hidup kamu? Apakah kamu pernah berdoa untuk hal itu? Ketika kamu berdoa untuk hikmat, apakah kamu menerima hikmat seperti tara, tiba-tiba kamu jadi bijaksana, abrakadabra, menjadi lebih bijaksana? Enggak kan? Ketika ada yang pernah melakukan itu atau mendapatkan itu, kamu tolong kasih tahu saya. Kita selalu berdoa untuk kebijaksanaan atau hikmat, tapi kita tidak menjadi lebih bijaksana di hari berikutnya. Apa yang Allah lakukan adalah, Ia memberikan kita pengalaman yang akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Ia akan memberikan kita pengalaman yang pada akhirnya kita menyadari, oh firman ini benar, dan firman itu memberikan kita kebijaksanaan. Firman yang telah kita alami. Jadi berhati-hati ketika kamu berdoa untuk hikmat atau bijaksana, karena kamu pasti akan mendapatkannya. Jadi hikmat datang dari pengalaman. Kalau kamu lihat di masa lalu, apakah kamu ingat kegagalan kamu, atau kamu malah ingat keberhasilan kamu? Ketika saya baca biografi dari orang-orang yang sukses, kebanyakan dari mereka berbicara tentang masa-masa mereka gagal dan jadi energi atau bensin supaya mereka menjadi lebih bisa yang menambah semangat mereka. Walaupun kita tidak sukses, kita ingin mendapatkan sesuatu, dan pada saat kita mendapatkan hal itu, kita ingin hal yang lebih. Kita ingin naik ke level berikutnya, tantangan berikutnya. Jadi apa yang kita dapatkan terlupa, kita ingat lebih lagi waktu ketika kita jatuh, gagal, hancur, atau kita mengalami kegagalan, dan pada hal itu kita bisa menjadi bertumbuh. Kita selalu mencari tantangan berikutnya untuk jatuh. Dan dari kejatuhan itu, dari kegagalan itu, kamu bisa pikirkan olahraga atau main game. Kamu sampai ke level itu, kamu nggak puas dengan level itu, kamu naik ke level berikutnya. Level berikutnya kamu mati lagi, gagal lagi. Bukan di olahraga, tapi misalnya kamu main game, kamu mati kan, atau game over. Sampai kamu bisa menguasai level itu. Sama seperti itu, kita manusia ingin lebih dan lebih lagi, dan melalui naik level itu dalam kehidupan iman kita, atau bahkan kehidupan kita secara umum, secara general, kita belajar. Dan setiap kali kita naik satu level, ada tanggung jawab yang lebih, dan kita harus bisa menjaga tanggung jawab itu. Dan kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita depresi, kadang-kadang kita menyadari, saya nggak sanggup, saya nggak bisa, karena saya tidak bisa memenuhi tanggung jawab saya. Tapi kadang-kadang kita bangkit lagi, kita mencoba, sampai ke hari kita bisa memenuhi hal itu. Dan dengan mencoba belajar tanggung jawab itu dan hidup dengan tanggung jawab itu, misalnya ketika kita masih muda, ketika kamu masih muda, apakah kamu pernah berkata, saya harap saya bisa cepat-cepat selesai sekolah ini sehingga saya tidak perlu masuk sekolah lagi. Orang muda, kamu di sekolah, kamu berkata hal ini. Saya pikir itu hal paling bodoh ketika orang dewasa berkata kepada saya, ketika kamu sudah lulus dari sekolah, itu sebenarnya lebih susah. Saya ketawa pada mereka. Dan sekarang saya ketawa pada diri saya sendiri ketika saya mengatakan hal yang sama pada anak saya. Kenapa? Ketika kamu sudah lulus dari sekolah, maka kan ada tanggung jawab yang lebih. Ketika kamu menikah, ada tanggung jawab lain. Ketika kamu punya anak, ya. Tapi kita belajar untuk
hidup dengan tanggung jawab itu, dan melalui itu kita mendapatkan hikmat, kita mencapai hikmat. Jadi Alkitab menunjukkan pada kita, memberitahu pada kita, pengalaman dari orang-orang beriman, dan ketika kita benar-benar hidup dan merasakan hal yang sama atau mengalami hal yang sama, itu adalah saat ketika hikmat itu datang kepada saya. Dan ketika hikmat datang kepada saya, dikatakan akan ada masa depan. Artinya kamu bisa berdiri, kamu bisa melewatinya, ada harapan. Kebahagiaan dalam hidup kita bukan tentang kita tidak pernah jatuh. Kebahagiaan dalam hidup kita bukan tentang kita menjadi orang yang super hebat, tapi kebahagiaan itu adalah saat kita bisa bangkit lagi dan tahu kalau saya ada di jalan yang benar. Itu adalah kuncinya. Kita terus-menerus jatuh dan kita tahu arah kemana kita pergi. Kita tidak tahu, kita punya harapan, kita punya masa depan seperti yang dikatakan oleh bacaan hari ini. Itu sebabnya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita harapan dan masa depan itu ada di depan kita. Itu saat kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita memiliki kekuatan dan harapan itu menjadi kekuatan kita untuk bisa bangkit lagi. Jadi saya berdoa, Allah akan memberikan kita dan menunjukkan pada kita harapan itu dan masa depan itu pada tahun ini. Sehingga kita bisa mendapatkan energi, kekuatan untuk bisa bangkit lagi dan pergi. Kesimpulan, alasan kenapa kita bisa bangkit, saya sebut ini di awal-awal tadi, itu adalah karena kita orang benar. Apa kamu orang benar? Apa kamu orang benar? Kamu berpikir dan menimbang karena definisi orang benar atau kebenaran itu agak berbeda. Yang digunakan dalam hal-hal sehari-hari atau dari sudut pandang Alkitabiah. Saya tidak berbicara tentang jadi orang benar seperti Superman, Batman, Iron Man yang menyelamatkan orang lemah atau orang yang membutuhkan atau melawan musuh dan kamu jadi orang benar. Atau bahkan definisi orang benar karena saya tidak pernah berdosa atau saya bisa menghindari dosa, maka saya orang benar. Bukan kebenaran itu yang saya bicarakan. Jadi, apakah kamu orang benar? Bagaimana kita berkata iya, kita orang berdosa. Ya kan? Di Alkitab, kebenaran atau benar itu adalah antonim, lawan kata dari dosa. Orang-orang berdosa, tapi kita semua orang berdosa kan? Jadi bagaimana kita bisa berkata kita orang benar? Kita orang benar karena Yesus mati untuk kita. Mengambil semua dosa kita. Dan bukan karena kita pantas, bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, atau bahkan bukan karena kita memiliki keinginan untuk menjadi benar, tapi Ia memilih kita, Ia mati untuk kita, dan Ia memberikan kita kebenaran. Makanya kita bisa disebut sebagai orang benar. Ini disebut kasih karunia. Hadiah gratis yang diberikan pada kita tanpa ada persentasi apapun dari pekerjaan kita. Sekarang, kita berbicara tentang kasih karunia dengan cara seperti ini. Saat kita berbicara, oh hadiah yang gratis, kita mendapatkannya, thank you. Dan kamu berhenti di sana, kurang dari 15%. Kamu harus bertanya, jadi sekarang apa yang harus saya lakukan dengan kasih karunia ini? Kenapa Ia memberikan kita kebenaran ini? Kenapa Ia memberikan kita baju jirah, baju besi ini? Atau senjata ini. Kasih karunia ini atau kebenaran ini diberikan pada orang yang Ia pilih, di mana Ia memberikan kehendaknya, rencananya, dan Ia membentuk orang ini supaya menjadi orang yang Ia kehendaki. Ia menjadi orang-orang benar di dalam kerajaan Allah. Aku ingin orang-orang ini menjadi anak-anak Allah. Dari sudut pandang kita bukan siapa-siapa, kita tidak tahu apapun, Allah memilih kita. Dari lahir, bahkan sebelum kita lahir, Allah memilih kita. Dan itu yang membuat kita orang benar. Jadi mari saya tanyakan pertanyaan ini lagi kepada kamu.
Apakah kamu orang benar? Amin. Apa yang kamu lakukan supaya menjadi benar? Tidak ada apapun, ya kan? Tidak ada apapun. Itu sebabnya kamu harus bangkit lagi. Kamu percayakan hal ini? Dan itulah kasih karunia. Kasih karunia bukan hanya, saya berikan kamu hadiah gratis, terima kasih banyak, lalu sekarang saya orang benar. Kasih karunia adalah, kata kerja yang aktif. Itu adalah progres. Allah memanggil kamu ke dalam program disebut kasih karunia, supaya pada akhir dari program ini kamu bisa keluar sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang menjadi milik kerajaan Allah. Itu adalah kekuatan dari kasih karunia. Jadi ada jalan untuk pergi. Kita ada di proses ini. Program disebut kasih karunia ini adalah program Allah, dan Allah membawa kita ke dalam kasih karunia, dan Ia berkata, saya akan membuat kamu menjadi orang seperti ini. Saya memiliki tujuan untuk kamu. Saya memiliki harapan untuk kamu. Dan sampai saat itu, sampai kamu mencapai tempat ini, saya akan bersama dengan kamu. Saya akan membantu kamu. Jadi kasih karunia bukan ketika kamu jatuh, ketika kamu terjatuh. Kasih karunia bukan berkata, "Oh, kamu kasihan sekali, kamu jatuh dan saya merasa sangat sedih. Saya angkat kamu, saya pastikan kamu tidak akan pernah jatuh lagi." Kita berharap hal seperti itu kan? Bukankah itu yang kita doakan? "Allah, tolong jangan membuat saya sakit lagi. Jangan pernah membuat saya terjatuh lagi selama-lamanya dengan kasih karuniamu." Apa kasih karunia itu? Kasih karunia berkata, "Oh, kamu jatuh, nggak apa-apa. Saya bantu kamu berdiri, dan kamu pikir kamu jatuh, tidak apa-apa. Sebab itu hanya latihan." Dan kasih karunia berkata kepada kita, "Jangan khawatir, kamu mungkin jatuh lagi. Tapi bahkan saat itu kamu jangan khawatir, karena saya pergi dengan kamu. Kamu harus berdiri, karena kamu masih punya perjalanan yang jauh, cukup jauh." Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah berkata pada kita, ada masa depan untuk kita, ada tujuan untuk kita. Bukan hanya, "Oh, kamu bangkit dan tidak pernah jatuh lagi." Ini bukan mimpi yang kosong. Ini bukan janji yang kosong. Ada tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu, sampai kita bisa mencapai tujuan itu yang Allah berikan pada kita, Ia tidak akan pernah menyerah pada kamu. Itu adalah kasih karunia. Ia tidak pernah menyerah pada kamu, Ia akan mengangkat kamu, dan Ia akan pergi dengan kita. Mari kita berdoa dan percayakan hal itu, dan percaya kalau Allah bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kita benar dan membawa kita ke dunia-Mu, ke dalam program surgawi-Mu yang di mana kita bisa disebut anak-anak-Mu. Bapa, ada waktu sering sekali saat kita berpikir kita menyerah, saat kita tidak bisa bangkit lagi. Tapi Bapa, saya berdoa Engkau akan memberikan kita madu itu dari sarang lebah. Tolong berikan kita kekuatan yang baru, harapan, dan masa depan. Bapa, tolong bantu kami untuk bisa pergi denganmu dan bisa melihatmu ada di sisi kita, mengangkat kita, dan menyemangati kita. Dan semoga kita bisa melihat arah jalan yang kita lalui dan arah mana kita harus pergi. Dan kami berdoa Engkau memberikan kita kekuatan sebagai gereja Sion untuk bisa bangkit dan pergi. Setiap orang kekuatan yang baru untuk bisa bangkit lagi dan pergi. Dan Bapa, melalui semua proses itu, semoga namamu bisa dimuliakan, semoga dunia bisa melihat ini dan bisa memuliakan namamu dan mengikutimu, dan bisa sampai ke ke penyelamatan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan untuk Allah.